Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa nusalli wa nusallimu 'ala nabiyyinal karim Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat, para mustami'in wal mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tentang jenazah atau perawatan jenazah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tentang sifatul ghusli atau tata cara memandikan jenazah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Oleh karena sempurnanya itu dijelaskan segala sesuatu, baik yang berkaitan dengan masalah-masalah pokok, keyakinan, kemudian ibadah, akhlakul karimah dan lawannya, kemudian bahkan sampai dibahas meskipun seorang hamba itu telah meninggal dunia, bagaimana menyikapinya. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa Islam menjelaskan kepada kita bahwa orang meninggal pun masih punya hak. Dan diantara haknya orang meninggal adalah dimandikan oleh orang yang masih hidup. Dan memandikan mayat, tata caranya telah dijelaskan dalam hadis-hadis yang sangat banyak. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita mengetahui caranya, sehingga kita bisa menunaikan hak saudara kita yang mendahului kita meninggal dunia untuk mendapatkan haknya secara sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita membaca apa yang dituliskan oleh penulis kitab Al-Fiqhul Muyassar, maka disebutkan oleh para ulama ada perlengkapan-perlengkapan yang harus dipenuhi ketika memandikan jenazah. Yang pertama adalah perlengkapan mandi, yaitu sebagaimana untuk orang hidup, maka paling tidak ada yang namanya tempat air, ada kemudian ciduknya, ada kemudian airnya itu sendiri, dan seterusnya. Ini pasti. Lalu yang kedua, dibutuhkan yang namanya al-qumash, kain untuk menutupi jasad mayat. Ketika mayat hendak dimandikan, dibuka semua bajunya lalu ditutupi, sehingga tidak sampai kelihatan auratnya oleh orang-orang yang memandikannya. Meskipun yaitu apa, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, tetap berusaha ditutupi auratnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, yaitu disiapkan juga al-khirqah, kain semacam lap, ya, lap. Kemudian ditambahkan lagi al-qaffazain, kalau bisa ada sarung tangan, karena nanti akan dilakukan yang namanya penyucian najis, sehingga agar tidak mengenai tangan langsung, maka dibutuhkan sarung tangan. Kemudian juga disebutkan juga oleh para ulama, yaitu sidr, bidara. Ini bisa diambil daunnya, kemudian ditumbuk, nanti penggunaannya dicampur air. Dan sidr ini para ulama mengatakan yaqumu maqamahus sabun, bisa digantikan dengan sabun. Sabun untuk mandi. Atau mungkin sekarang ini ada sabun yang mudah untuk dipakai, sabun cair dan semisalnya. Ini boleh menggantikan sidr, boleh untuk menggantikan bidara. Kemudian yang berikutnya dibutuhkan kafur, ya, semacam kapur barus begitu.
Dan para ulama mengatakan kafur ini bisa yaqumu maqamahut thib, bisa digantikan dengan parfum. Parfum apa saja terserah, terutama yang layak untuk mayat. Kemudian yang berikutnya tentu saja handuk untuk mengeringkan jasad mayat setelah dimandikan. Karena kalau tidak dikeringkan, nanti khawatirnya basah, kemudian membasahi kain kafan, kemudian merusak jasad dan lain sebagainya. Jadi itulah yang dibutuhkan ketika kita hendak memandikan mayat. Adapun perlengkapan untuk membungkus mayat kafan nanti akan dibahas yang berikutnya, pembahasan mengkafani mayat, dan ini belum. Kita masih membahas tata cara memandikan jenazah. Beliau mengatakan, hiya an yadha'ahu ala sariri ghaslihi thumma yasturu auratahu thumma yujarradu min thiyabihi wa yuwarihi minal anil uyuni fi hujratin aw nahwiha. Pertama, tata cara memandikan jenazah adalah jenazah diletakkan di atas pembaringan. Pembaringan di sini maksudnya untuk memudahkan ketika memandikan mayat. Ya, biasanya seperti apa namanya, papan gitu atau dipan gitu, tapi bawahnya lubang-lubang. Supaya apa? Supaya air itu mengalir. Atau ada cara khusus dibuat, yaitu seperti bak begitu, tapi nanti akan ada lubangnya untuk mengalirkan air. Bisa juga. Ya. Kemudian ditutupi auratnya. Kemudian dibuka semua pakaiannya, tapi tetap ditutupi dengan kain tadi. Makanya tadi kita sebutkan dibutuhkan satu kain. Kainnya apa saja? Ya, boleh kain polos, boleh berwarna, boleh motif, boleh jarik, dan semisalnya boleh. Karena sebagian di antara ada orang-orang yang meyakini harus pakai jarik. Kalau enggak jarik tidak boleh. Maka ini tidak benar. Yang penting di situ menutup aurat. Kemudian diletakkan di suatu ruangan agar tidak dijadikan tontonan oleh manusia. Makanya biasanya kalau enggak cukup ruangan itu, maka biasanya dikasih tabir begitu, mubeng atau keliling, boleh. Yang penting tidak menjadi tontonan ketika proses memandikan jenazah. Karena memandikan jenazah itu bukan tontonan. Dikhawatirkan nanti tersingkap auratnya, dikhawatirkan terlihat aibnya yang selama ini dia sembunyikan. Mungkin ada luka di badannya, mungkin ada goresan, mungkin ada sesuatu yang ada di fisiknya mayat yang selama ini dia malu untuk ditampakkan. Maka memandikan jenazah bukan tontonan. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma yarfa'ul ghasilu ra'sal mayyiti ila qurbi julusihi. Tsumma yumarriru yadahu ala batnihi wa ya'siruhu." Ketika sudah dibaringkan di atas, yaitu dipan pemandian itu, maka orang yang memandikan itu mengangkat kepala si mayit, ditegakkan, ya, separuh badannya ditegakkan sampai posisi mendekati duduk. Jadi dibangunkan begini, tapi tidak sampai duduk, tapi mendekati duduk. Kemudian sembari demikian dia yaitu mengurut tangannya ke perutnya. Jadi perutnya diurut. Apa maksudnya di sini? Agar supaya keluar najis-najis dan kotoran-kotoran yang hendak keluar. Karena kita tidak tahu ya, kadang-kadang orang meninggal dunia itu tiba-tiba. Sementara apa? Sementara dia mungkin ada kotoran-kotoran yang siap keluar. Ya. Maka ketika dia meninggal dunia secara tiba-tiba misalnya, atau bahkan tidak tiba-tiba, maka ketika sebelum dimandikan, maka digerakkan, yaitu badan atau separuh badan bagian atas digerakkan di posisi mendekati duduk, lalu sambil diurut perutnya dengan lembut, tidak boleh kasar-kasar. Dan para ulama mengatakan termasuk haknya mayat itu tidak boleh disakiti meskipun mati. Kenapa demikian? Menyakiti mayat sama dengan menyakiti hidupnya. Karena ada hadisnya demikian.
Kasru idhamil mayyiti ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulangnya mayat sama dengan mematahkannya ketika masih hidup. Jadi nggak boleh disakiti. Jadi dengan lembut diurut perutnya, ya. Summa yunadzaful makhrajain wa yunajjal mayyitu atau wa yunajjil mayyita. Fayaghsilu ma 'alal makhrajaini min najasatin. Kemudian kan keluar itu. Ketika diurut perutnya, kemudian ada yang keluar. Setelah keluar, maka dibersihkan najis tersebut. Ya, diambil, makanya tadi butuh kaos tangan, ya. Diambil, dikeluarkan. Kemudian setelah itu baru kemudian disucikan. Bahasa kita diceboki, ya. Setelah diceboki, dibersihkan lagi, yaitu kemaluannya, baik kubul maupun dubur, dibersihkan dari najis-najisnya. Wadzalika bilaffi khirqatin ala yati, tentu saja dengan yaitu khirqah, alat tadi, lap atau kaos tangan dan lain sebagainya. Kemudian summa yanwi al-ghusla, baru kemudian orang yang memandikan jenazah ini berniat untuk memandikan jenazah. Tadi sebelum memandikan, tadi masih membersihkan, menyucikan najis. Setelah itu baru kemudian berniat untuk memandikan jenazah. Dan niat dalam hal ini cukup dengan hati, karena niat itu memang amalan hati. Jadi nggak usah diucapkan atau nggak perlu diucapkan, ya. Dan Rasulullah SAW serta para sahabatnya ketika memandikan mayat, mereka meniatkan memandikan jenazah itu dalam hati mereka. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan itu bergantung kepada niatnya. Jadi kalau orang sengaja melakukan suatu amalan, itu sudah berniat. Sebagaimana tadi kita berangkat dari rumah ke masjid Namira ini, apakah kita sudah niat? Sudah, karena kita sudah sengaja berangkat ke masjid meskipun kita tidak mengucapkannya. Jadi ini sudah cukup, tidak harus diucapkan. Setelah berniat dalam hati, kemudian wayusami, mengucapkan bismillah. Ya, sebagian membolehkan bismillahirrahmanirrahim, sebagian mengucapkan bismillah. Tidak masalah dua-duanya. Kemudian wayuwadhi'uhu ka wudhu'is salati illa fil madmadati wal istinsyaq. Setelah itu, maka orang yang bertugas memandikan mayat ini memwudhukan mayat seperti wudhu sholat. Jadi kalau kita wudhu sholat bagaimana? Apa yang dilakukan pertama? Kalau kita wudhu apa yang dilakukan? Mencuci kaki atau mencuci tangan? Mencuci tangan dulu. Berarti tangannya dicuci. Dicuci 3 kali, ya, dicucikan 3 kali. Kemudian setelah cuci tangan apa? Berkumur-kumur. Gimana caranya berkumur-kumur seorang mayat sudah mati? Maka di sini dikatakan kecuali masalah berkumur dan istingsyak, tidak mungkin mayat berkumur-kumur dan istingsyak. Bagaimana caranya? Fayakfil mashu alal fami wal anfi, maka cukup diusap hidung dan mulutnya, yaitu dengan membasahi sesuatu dengan air, kemudian diusapkan di hidung dan mulut. Jadi pakai waslap gitu, dibasahi air, kemudian diusap bagian mulutnya, dalamnya, ya, semampunya. Kemudian hidungnya juga demikian, yaitu dibersihkan, tidak usah dimasuki air. Para ulama mengatakan hati-hati kalau memandikan air, jangan memasukkan air ke mulut atau hidungnya mayat. Kenapa demikian? Karena itu nanti pasti akan keluar ketika digerakkan, keluar, ya, ketika dimiringkan keluar. Apalagi ketika dipikul menuju kuburan dengan hentakan yang hebat, dia akan keluar. Dan yang keluar biasanya bukan hanya air, tapi apa? Tapi sesuatu yang di dalam hidung dan di dalam mulutnya ikut keluar sehingga kotor. Jadi jangan dimasukkan air ke dalam hidung dan mulut, tetapi cukup dibasahi saja pakai waslap atau pakai sesuatu yang basah, diusap saja dalamnya hidung dan dalamnya mulut. Ini sudah mewakili daripada berkumur-kumur dari istingsyak. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu seperti wudhu biasanya, setelah berkumur dari istingsyak, dicuci wajahnya. Dicuci wajahnya, kemudian apalagi? Dicuci tangannya.
dicucikan tangannya, kemudian kanan dan kiri, kemudian diusapkan kepalanya, kemudian telinga, kemudian dicuci kakinya. Proses wudhu seperti wudhu sholat. Dan para ulama mengatakan wudhu yang sempurna itu paling tidak 3 kali. Jadi diusap mulut dan hidungnya 3 kali, kemudian mencuci wajahnya itu 3 kali, mencuci tangan 3 kali sampai siku, sedangkan mengusap kepala cukup sekali, lalu kemudian mencuci kakinya 3 kali. Ini wudhu yang sempurna. Kemudian beliau mengatakan lagi, summa yaghsilu ra'sahu wa lihyatahu bima'is sidri au sabun au ghairu dzalik. Setelah wudhu selesai, maka dicuci kepala dan jenggotnya itu dengan air dan bidara atau sabun atau yang semisalnya. Seperti kita melakukan mandi besar, urutannya kan begitu. Wudhu lengkap, kemudian kepala dicuci, keramas, ya, pakai sabun atau pakai sampo. Di sini sabun maksudnya ya sampo, karena ini sabunnya kepala. Kemudian summa yughsalu al-mayamin summal mayasir, kemudian dicuci bagian kanan, kemudian bagian kiri, summa yukammilu atau yukammalu ghuslu baqil jisim, baru kemudian semua badannya dicuci. Jadi gampangannya ikhwan, cara memandikan mayat itu sama dengan kita mandi besar. Ya, bedanya apa? Bedanya kumur-kumur dari singsak. Karena mayat tidak bisa berbuat sendiri, maka kita yang mengumurkan dan isingsakkan dengan cara dibasahi kain, kemudian dimasukkan hidung, kemudian dimasukkan mulut, diusap-usap, selesai. Yang lainnya sama dengan mandi jinabat atau mandi besar, ya, disertai dengan wudhu dahulu dan yang semisalnya. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, wa yustahabu an yalufa ala yadi khirqatan halat taghsil. Dianjurkan bagi orang yang memandikan mayat itu pakai seperti waslap gitu, ya, waslap atau kain atau bagaimana begitu ketika memandikan. Wal wajibu ghuslatun wahidatun idza hasla bil inqa. Memandikan jenazah itu yang wajib hanya sekali. Jadi andaikan dimandikan sekali saja dan itu sudah bersih, maka sudah sah, ya, karena inti daripada memandikan mayat itu adalah menyucikan mayat. Sebagaimana kita kalau mandi besar itu yang penting air kena semua, sah mandi besar kita. Demikian pula mayat, sekali memandikannya saja itu sudah sah. Tetapi beliau mengatakan wal mustahabbu thalathu ghusalatin wa in hasalal inqa. Tetapi yang disunahkan, yang sempurna itu 3 kali memandikan mayat. Jadi setelah tadi selesai diulang lagi yang kedua, selesai lagi diulang lagi yang ketiga. Itu adalah yang sempurna. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan kepada para petugas wanita yang memandikan putrinya Zainab, Rasulullah mengatakan irsilnaha bitalatin au khamsin au sab'in in ra'aitunna dzalik. Rasulullah mengatakan mandikan putriku 3 kali atau 5 kali, bahkan silakan dimandikan kalau memang perlu 7 kali kalau memang dipandang perlu. Artinya apa? Andaikan 3 kali memandikan sudah 3 kali kok kemudian kotor lagi, keluar kotoran lagi dan semisalnya, boleh ditambahkan lagi 2 kali lagi. Yang penting tujuannya adalah membersihkan dan menyucikan mayat, ya. Makanya para ulama juga mengatakan bahwasanya ini menunjukkan ketika kita menggerakkan awal ketika mau memandikan kan dibangunkan agak mendekati posisi duduk itu agar keluar sesuatu yang siap keluar, agar nanti ketika sudah diproses, sudah dikuburkan, berjalan ke kuburan itu tidak ada yang keluar najis-najisnya. Karena kalau najis harus dibersihkan lagi. Ya kalau najisnya di tempat yang itu saja, tapi kalau melebar kemana-mana itu bisa mengganti kafan dan semisalnya, repot, ya. Oleh karena itu ikhwana fiddin azam, bahkan sebagian mayat itu yang yang matinya mungkin sakit parah, sakit bagian dalam, itu keluar dari mulutnya, dari hidungnya darah tidak berhenti-berhenti.
atau yang matinya kecelakaan, keluar terus mungkin dari kemaluannya, dari telinganya terus darah, nanah dan semisal. Ya, maka para ulama mengatakan ketika seperti ini boleh kemudian ditutup dengan sesuatu sebelum dikafani. Agar apa? Agar ketika selesai memandikan kemudian dibungkus kafan, ada penahannya sehingga tidak sampai keluar, sehingga tetap kelihatan bersih dan bisa dikuburkan. Jadi dikasih kapas lah dan lain sebagainya. Kemudian ikhwan nafiddin azakumullah, beliau mengatakan wa yustahabu an yuj'ala fil ghassatil akhirati kafuran thumma yunasyaful mayyitu wa yuzilu anhu ma yushra'u izalatuhu minal adhafiri wasyu'ur. Dan dianjurkan ketika memandikan mayat itu, terutama di akhirnya itu pakai parfum. Kalau dulu pakai kafur, ya semacam kafur barus gitu, atau juga bisa diganti dengan parfum. Parfum yang sifatnya itu untuk badan. Ya, parfum itu kan beda-beda. Ada parfum untuk badan, ada untuk kain, pakaian, ada untuk ruangan. Bukan untuk ruangan, untuk badannya. Kemudian untuk kafannya juga. Kemudian beliau mengatakan, kemudian dikeringkan dengan handuk dan boleh dipotong sesuatu yang biasanya dipotong seperti kuku atau mungkin ada rambut yang kepanjangan dan semisalnya, ini boleh dipotong. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak boleh memotong kuku itu. Tapi pendapat yang kuat boleh. Bahkan ini termasuk apa? Termasuk menyucikan mayat. Sebagaimana kita kalau bersih-bersih, mandi Jumat, kadang-kadang kita perlu memotong kuku, ya. Maka demikian pula sang mayat ketika kelihatan kukunya kok agak memanjang, waktunya memotong, maka silakan dipotong, tidak masalah. Dan ini pendapat yang kuat. Kemudian beliau mengatakan lagi, au kana muqatta'ul jismi biharqin wa nahwihi fa innahu yuyammamu bitturab. Atau ketika mayat itu terputus-putus jasadnya, ya misalnya kecelakaan, kemudian tangannya putus, kakinya putus, atau misalnya mati karena kebakaran dan yang semisalnya. Nanti akan kita bahas ada orang yang yaitu ditemukan hanya tangannya saja. Maka di sini kata beliau tidak perlu dimandikan, tetapi apa? Ditayamumkan. Wa yustahabbu liman ghassala mayitan an yaghtasila ba'da taghsilihi, dan dianjurkan, disunnahkan orang yang memandikan mayat setelah itu dia mandi besar. Tetapi para ulama mengatakan ini anjuran, tidak wajib. Jadi kalau antum pernah memandikan mayat, setelah memandikan mayat dianjurkan untuk mandi besar. Loh, kenapa demikian? Ini bukan kewajiban, tapi ini pendapat seperti ini didasari oleh perbuatan para sahabat Nabi. Mereka itu ketika memandikan mayat, mereka mandi besar, dan itu diketahui Rasulullah dan Rasulullah menyetujui. Maka berarti paling tidak hukumnya sunnah. Adapun perintahnya maka hadisnya lemah. Jadi perintah man ghassala mayyitan falyaghtasil, ada sebuah hadis begitu, barang siapa memandikan jenazah maka hendaklah dia mandi besar, maka hadisnya lemah. Yang ada adalah perilaku perbuatan para sahabat Nabi ketika memandikan jenazah, mereka mandi besar dan Rasulullah tahu, kemudian Rasul setuju. Berarti paling tidak itu adalah hukumnya sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada hal-hal yang berkaitan dengan hal ini yang perlu kita ketahui hukumnya. Yang perlu kita ketahui hukumnya. Di antaranya adalah apa hukum memandikan jenazah yang mati, dan matinya ini karena penyakit yang sangat-sangat menular dengan cepat. Ya, ada mayat meninggal dunia karena penyakit yang sangat-sangat menular. Apakah harus dimandikan? Sementara kalau dimandikan maka dikhawatirkan penyakitnya menular kepada orang yang memandikan. Ini kita nggak bisa sebut penyakitnya apa ya. Sebagian para ulama memasukkan penyakit yang baru-baru kemarin itu, virus apa itu? Virus corona. Ada lagi yang menyebutkan seperti virus Ebola dan yang semisal. Baik, kita tidak perlu menyebutkan
nama penyakit itu. Tetapi apa? Tetapi kalau seandainya ada penyakit yang betul-betul sangat menular, dikhawatirkan yang berinteraksi dengan mayat itu dia ketularan. Maka bagaimana hal ini? Perlu diketahui ikhwan fillah azakumullah, ada beberapa prinsip dalam masalah ini. Yang pertama adalah kita harus merujuk kepada ahlinya. Jadi kalau dikatakan mayat ini menulari orang yang memandikan, tunggu dulu, kita rujuk ahlinya. Siapa ahlinya? Ya ahli medis, para dokternya. Kita tanyakan bagaimana kondisi mayat ini. Tentu saja dokter yang terpercaya ya, yang terpercaya. Dokternya mengatakan tidak mengapa, menularnya ini tidak dengan sentuhan ya. Tapi kalau ada misalnya air liur dan semisal, itu akan menular. Tapi kalau sentuhan biasa ya, memandikan biasa, langsung cuci tangan, tidak akan menular, maka harus dimandikan seperti biasa ya. Atau misalnya dokter mengatakan tidak apa-apa, yang penting tidak nyentuh langsung. Kalau nyentuh langsung itu yang mengkhawatirkan, berarti pakai kaos tangan, mandikan seperti biasa ya. Tapi kalau seandainya para ahli medis memvonis bahwa jenazah ini sangat berbahaya, menular dengan cepat, tidak hanya menyentuh, satu ruangan saja bisa tertular dengan penyakit tersebut ya. Atau mungkin karena apa? Karena jasadnya itu juga menulari dengan angin dan semisal. Nah, kalau seperti ini memang demikian, maka gugur kewajiban memandikan jenazah. Tidak harus. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Janganlah kamu menyeburkan diri dalam kebinasaan. Kalau kita sudah mendapat informasi yang terpercaya dari ahlinya bahwa ini berbahaya, ya sudah. Rasulullah mengatakan la dharara wala dhirar. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang membahayakan diri dan orang lain. Tapi sekali lagi kembalikan kepada ahlinya. Karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya kalau engkau tidak mengetahuinya. Tidak boleh kita masing-masing beristihad. Kemarin itu ketika ada wabah corona itu, banyak orang di antara kita ini orang biasa, bukan ahlinya, masing-masing beristihad. Ya. Masing-masing beristihad, tidak mengembalikan kepada ahlinya. Padahal Allah memerintahkan mengembalikan persoalan yang tidak kita ketahui kepada ahlinya. Kalau itu masalah medis ya kembali kepada ahli medis. Kalau teknologi ya kepada teknologi dan seterusnya. Nah, ikhwanna fiddin azakumullah. Lalu ketika gugur kewajiban memandikan karena tidak memungkinkan dan sangat bahaya, maka apakah perlu ditayamumkan? Maka di dalam kitab ini yang semisal seperti ini ditayamumkan. Cuman masalahnya tadi kan berbahaya. Jangankan menyentuh, seruangan saja bisa menular. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya kalau memang betul-betul berbahaya dan dikhawatirkan menular meskipun tidak disentuh, maka gugur kewajiban memandikannya dan gugur kewajiban mentayamumkannya. Allah mengatakan fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua dalam masalah ini, apabila dijumpai jenazah itu sudah membusuk. Jenazah sudah membusuk. Loh, bagaimana ceritanya? Ya mungkin ditemukan jenazah korban pembunuhan yang sudah sepekan. Nah, itu biasanya badannya sudah membusuk. Sekarang kita ketahui orang ini umumnya orang Islam, karena di negeri kita umumnya orang Islam, maka dia wajib dimandikan. Cuman masalahnya adalah badannya membusuk, dan kalau sesuatu yang membusuk dikasih air, apalagi dimandikan, apalagi digosok-gosok, itu akan memperparah, yaitu busuknya demikian. Nah, para ulama mengatakan dalam masalah ini bahwasanya hukum asalnya dimandikan jenazah muslim, tetapi ketika tidak memungkinkannya, ketika menambah kerusakannya, ketika tambah mempercepat rusaknya jasad tersebut, maka para ulama mengatakan
gugur kewajiban memandikan jenazah tersebut. Terus diapakan? Maka sebagian para ulama mengatakan boleh dilakukan diguyur dengan air saja. Yang penting kena air saja. Lalu sebagian para ulama mengatakan kalau tambah rusak dengan air meskipun diguyurkan saja, ya sudah, tidak ada kewajiban apa-apa. Sebagian mentayamumkan, sebagian menggugurkan juga tayamum. Karena kalau tayamum disentuh juga. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi para ulama mengatakan bedanya. Kalau yang pertama tadi masalah menular, kalau ini bukan. Maka di sini masih berlaku tayamum. Karena tayamum itu tidak pakai air tidak akan membahayakan atau tidak akan menambah kerusakan jasad yang sudah membusuk. Maka sebaiknya kalau memang tidak memungkinkan dimandikan, maka cukup ditayamumkan. Kemudian yang berikutnya, apabila didapati ditemukan anggota badan yang tidak utuh, misalkan ditemukan tangan satu, tiba-tiba ada tangan manusia, tidak ada badannya, atau ditemukan di tempat yang lain kakinya manusia, ya, atau mungkin kadang-kadang ditemukan di sungai gitu, kemudian kakinya manusia satu saja. Nah sekarang pertanyaannya, apakah anggota badan seperti ini yang tanpa, yaitu tidak utuh ini dimandikan atau tidak? Maka ikhwan fillah azakumullah, sebagian para ulama mengatakan tetap dimandikan, karena itu bagian dari manusia. Bagian manusia, maka itu juga manusia. Ya, berarti apa? Berarti tetap dimandikan. Lalu mereka menukil sebuah kisah. Dulu pernah terjadi perang Jamal. Perang Jamal itu perang kesalahpahaman antara kaum muslimin dengan yang satu dengan yang lain. Yaitu yang satu kubunya Aisyah radhiyallahu anha, yang satu kubunya Ali ibnu Abi Thalib. Dalam hal apa? Menuntut qisas pembunuhnya Utsman. Pihaknya Aisyah pengen segera-segera, sementara Ali memandang nanti dulu, diproses dulu, diamankan dulu, dijaga atau dikondusifkan dulu Madinah, karena saat itu mulai kacau. Lalu terjadilah pertempuran, dikenal dengan Mauqi'atul Jamal, ya, Ma'rakatul Jamal. Jamal itu onta. Loh kenapa onta? Karena di kelompok yang melawan Ali ini ada ibunda Aisyah radhiyallahu anha berada di atas, yaitu ontanya, pakai sekedup gitu. Nah setelah selesai peperangan itu, orang-orang Mekah menemukan, bukan orang Mekah, orang-orang yang ikut perang tersebut menemukan kaki manusia. Ya, sebagian menyebutkan, oh ini kakinya Amr ibn As, oh ini kakinya fulan. Kemudian mereka memandikan, bahkan mereka menyolatkan. Makanya ini pendapat yang pertama, bahwasanya kalau ditemukan anggota badan yang tidak utuh, tidak ditemukan utuhnya, tidak ditemukan kepalanya dan lain sebagainya, maka tetap dimandikan dan disolati. Ini satu pendapat. Tapi pendapat yang lain mengatakan tidak usah dimandikan dan tidak usah disolati. Kenapa demikian? Karena tidak ada satupun hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW itu memandikan anggota tubuh yang terpotong. Yang dimandikan itu jasad atau mayat. Sementara tangan, bagian dari jasad mayat, tidak dihukumi mayat. Ya, karena itu sebagian bahkan tidak utuh, bahkan sebagian kecil. Dan para ulama sebagian mengatakan bahwasanya yang dianggap mayat itu ketika ada kepala, baru dimandikan seperti jasad yang lain. Kalau tidak ada kepala atau tidak dominan, mungkin kurang dari separuh daripada jasad manusia, maka tidak dianggap manusia. Loh kenapa demikian? Karena memandikan jenazah itu tujuannya agar disolati. Sementara Rasulullah tidak pernah memandikan sebagian anggota badan yang ditemukan. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, la yusalla ala udwin, tidak ada salat jenazah itu untuk anggota tubuh yang terpotong. Adanya itu salat jenazah ya mayat yang utuh atau sebagian besarnya, atau yang ada kepalanya, itu baru dihukumi yaitu jenazah.
Namun ikhwana fiddin azakumullah, kita katakan al-amru wasi'. Masalah ini ada keluasan. Yang berpendapat dimandikan, disolati silahkan karena ada dasarnya tadi, amalan penduduk Mekah. Yang lain mengatakan tidak usah dimandikan, tidak usah disolati, ya sudah ditanam saja. Maka itu pun juga yaitu pendapat yang dikatakan oleh sebagian para ulama. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan man yatawallal ghusla. Siapa orang yang mengurusi memandikan mayat ini? Siapa yang ngurusi? Kira-kira siapa yang paling berhak untuk memandikan mayat? Dan kemarin sudah disebutkan secara global, di sini diulas lagi. Al-afdalu an yatawalla ghusl mayyiti man huwa a'rafu bi sunnatil ghusli minat thiqatil umana'il udul. Yang paling utama, yang paling afdal itu untuk memandikan mayat adalah orang yang paling mengerti tentang sunnah-sunnah syariat memandikan jenazah dari kalangan orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang amanah, dan orang-orang yang bisa menjaga rahasia. Itu yang paling utama, yang paling afdal, ya. Jadi silakan, misalkan ada orang meninggal dunia lalu anak-anaknya kurang mengerti memandikan jenazah, cari orang yang mengerti memandikan jenazah, yang mengerti sunnahnya, yang mengerti sempurnanya bagaimana. Untuk apa? Untuk menunaikan hak mayat. Tadi kita katakan mayat pun masih punya hak. Di antara haknya mayat dimandikan, disolati, diantarkan jenazahnya, dikuburkan dengan baik, dan seterusnya. Itu semua hak mayat, ya. Nah, beliau mengatakan lagi, wala siyama idza kana min ahlihi wa aqaribihi. Lebih-lebih lagi diutamakan kalau ada keluarganya atau kerabatnya. Jadi orang yang ngerti dari kalangan kerabatnya, keluarganya, ini lebih afdal. Ya, makanya kalau bisa kita ini mempelajarinya agar nanti kalau salah satu anggota keluarga kita meninggal dunia, tidak repot nyari ustadz. Ya kalau ustadznya dekat. Kalau ustadznya jauh, ya kan? Apalagi kalau malam, ya. Apalagi pas hujan deras, ya sudah dicari anggota keluarga yang dekat, yang ngerti tentang memandikan jenazah dengan sempurna. Ya. Kemudian beliau mengatakan lagi, li'anna alladziina tawallau ghuslahu sallallahu kanu min ahlihi ka'ali radhiyallahu anhu wa ghairi. Karena yang memandikan jasadnya Nabi ketika meninggal itu dimandikan oleh keluarganya seperti Ali bin Abi Thalib. Jadi yang memandikan Rasulullah itu ternyata keluarga dekatnya. Siapa saja? Ali bin Abi Thalib. Ada 4 kemarin kita sebutkan. Siapa yang ingat? Siapa yang ingat? 1 Ali. Apanya Nabi? Sepupunya, menantunya juga. Yang kedua, pamannya beliau siapa? Al-Abbas. Ya, Ibn Abdul Muttalib. Yang ketiga, putranya Abbas, yaitu Fadl Ibnu Abbas, yang memandikan Nabi. Berarti apanya Nabi itu? Sepupu juga, karena anak paman. Lalu yang keempat, Salim Maula Rasulullah SAW. Orang yang namanya Salim, dia ini mantan budaknya Rasulullah. Jadi 4 orang cukup. Bahkan sebagian para ulama mengatakan tidak semua 4 ini yaitu mengurusi langsung pemandian Rasulullah, tapi ada 1 bagian ngambil-ngambilkan, ya. 2 cukup untuk yaitu memandikan, mewudukkan dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Kemarin kita sebutkan. Jadi termasuk kekeliruan memandikan jenazah itu dimasukkan banyak-banyak orang. Sehingga apa? Sehingga kadang-kadang ada perselisihan. Sehingga kemudian apa? Kemudian bertikai di sana atau jadi tontonan, tidak bagus. Ya, cukup 4 orang atau bahkan para ulama mengatakan andaikan 3 orang itu bisa menyelesaikan memandikan jenazah, maka itu secukup. Tidak harus banyak-banyak. Baik itu laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan perempuan. Beliau mengatakan lagi, wa aulan nasi bi ghuslihi wasiyuhu alladhi awsa an yughassilahu thumma abuhu thumma jadduhu thumma al-aqrabu fal aqrabu bin asabatihi thumma dawi arhamihi. Tetapi yang paling berhak memandikan jenazah itu
Kalau ada orang yang diwasiati, maka orang yang diwasiati itulah yang paling berhak. Tadi kita katakan bahwa kaedahnya, siapa sih yang memandikan jenazah itu? Kerabat-kerabatnya yang paling dekat, yang ngerti cara memandikan jenazah. Ini kaedahnya. Tapi kalau si mayat pernah berwasiat, nanti si fulan yang memandikan saya, maka yang disebut wasiat inilah yang paling berhak memandikan mayat. Karena wasiat itu kewajiban orang yang hidup untuk ditunaikan. Jadi kalau ada wasiat, maka yang diwasiati yang paling berhak memandikan jenazah. Tapi kalau nggak ada yang diwasiati, kembali kepada hukum umum, yaitu keluarga terdekat itu paling berhak memandikan mayat, dipilih dari orang-orang yang mengerti bagaimana cara memandikan mayat. Ya. Kemudian beliau mengatakan lagi, di antaranya adalah ayahnya. Ini orang dekat. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, laki-laki, masih ada ayahnya, ayahnya yang memandikan. Atau ada kakeknya, kakeknya memandikan. Atau kakeknya. Kemudian beliau mengatakan, lalu kalau nggak ada ayah kakek, cari orang-orang yang paling dekat dengan jenazah yang sama jenis. Ada orang meninggal dunia, laki-laki, ada anak laki-laki, maka anak laki-laki yang memandikan. Selama tidak ada yang diwasiati. Kemudian, apa perlunya berwasiat orang-orang tertentu untuk memandikan jenazahnya? Mungkin dia melihat kerabat-kerabatnya tidak ada yang ngerti tentang memandikan jenazah, mungkin. Sehingga dia menunjuk, misalnya dia menunjuk seorang yang dia percaya untuk memandikan jenazahnya. Ya boleh-boleh saja. Ya, tapi paling tidak kita sebagai yaitu seorang muslim dan muslimah paling tidak mengerti cara memandikan jenazah. Salah satu di antara kita boleh, nanti yang lain membantu dan seterusnya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, beliau mengatakan lagi, summa dawi arhami, kalau sudah nggak ada kerabat dekatnya, paling tidak saudara-saudara meskipun sesama rahim, masih famili, ya. Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Kerabat meskipun jauh, yang sementara selagi dia adalah ada hubungan kekerabatan, dikenal dengan istilah rahim. Rahim itu rahim. Rahim itu tempat janin yang ada dalam perut ibu, itu rahim. Nah, kerabat dekat itu disebut rahim. Kalau apa? Kalau kita dengan dia ada hubungan kelahiran. Sekarang begini misalnya, kita dengan saudara kita itu rahim. Jadi saudara kita rahim kita. Kenapa? Karena saya dengan saudara saya itu terkumpul dalam satu rahim. Rahim siapa? Ibu kita. Ya. Kita dengan sepupu kita, rahim enggak? Rahim enggak? Rahim. Karena apa? Karena kita dengan sepupu kita terkumpul dalam satu rahim siapa? Kita lihat, yang melahirkan kita ibu kita. Yang melahirkan sepupu kita siapa? Ibunya dia. Ibunya dia dengan ibunya kita dilahirkan siapa? Nenek kita. Berarti kita ini rahim. Sama sepupu rahim. Karena kita terkumpul dalam satu rahim. Lalu di bawahnya lagi anak sepupu dengan anak sepupu. Sama, rahim juga. Karena mereka terkumpul dalam satu rahim. Di atasnya nenek. Apa itu namanya? Buyut. Ya. Dan rahim kita yang paling dekat siapa? Siapa ikhwan? Rahim kita paling dekat siapa? Ibu kita. Karena bukan lagi terkumpul, asal usul kita dari rahim ibu kita. Makanya dalam Islam kita itu dituntut untuk berbakti kepada orang tua, ibu dan bapak, dan ibu itu 3 kali lipat dibandingkan dengan ayah. Padahal sama-sama orang tua. Kenapa? Karena yang menaungi janin kita selama 9 bulan sekian hari di dunia ini cuma satu, ibu kita. Makanya para ulama ketika ditanya, lu kenapa sih ibu itu kok diperlakukan dengan baik oleh anak 3 kali lipat daripada ayahnya? Seperti yang ditanyakan oleh sahabat Nabi, wahai Rasulullah, siapa yang aku perlakukan dengan baik di antara manusia ini? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Baru kemudian yang keempat, siapa lagi wahai Rasulullah? Ayahmu. Para ulama mengatakan karena di dunia ini, ya,
yang menjadi tempat bernaung kita semasa janin 9 bulan sekian hari di dunia ini satu wanita saja. Siapa itu ibu kita? Ini yang pertama. Bapak kita tidak mengandung kita. Ya. Yang kedua, di dunia ini yang melahirkan kita, yang merasakan sakitnya, perihnya melahirkan kita. Kalau lahiran normal itu mesti ada rasa sakit. Dan sebelum kelahiran itu ada yang namanya talqun, yaitu kontraksi hebat. Pergerakan janin mau keluar itu sakitnya parah. Ya. Itu ibu-ibu itu kalau mau melahirkan normal, ya itu yang biasa yang dicari itu ya itunya. Kalau ada sakit seperti itu berarti insya Allah lahirnya normal gitu loh. Kalau enggak ya dioperasi kan gitu. Nah, ciri-cirinya kalau mau betul-betul melahirkan sakitnya luar biasa, itu ibu-ibu kalau mau melahirkan dengan sakit kontraksi hebat ini, dia sudah tidak lagi bisa berbicara seperti biasa. Dia sudah tidak tersenyum lagi biasanya. Kalau sudah merasakan sakitnya itu akan segera lahir biasanya. Nah, di dunia ini satu-satunya wanita yang merasakan sakit luar biasa. Perjuangan melahirkan kita adalah satu orang, ibu kita. Kemudian yang ketiga, kan 3 kali lipat tadi. Yang menyusui, yang merawat, ya biasa menidurkan, menyuapi dan sebagainya, itu biasanya ibu. Makanya para ulama subhanallah pernah ditanya oleh seseorang anak yang sudah dewasa, yang sudah sukses. Ulama ini ditanya, wahai ustadz atau alim, saya dulu dibuang oleh ibu saya, dibuang, dan saya dipungut oleh seseorang yang baik. Lalu saya dikasihi, dirawat, dibiayai sampai saya seperti ini, sukses. Kemudian tiba-tiba ibu saya datang. Apakah boleh saya meninggalkan dan saya tidak mau ketemu dengan dia? Karena sakit hati, dibuang. Apa kata sang alim? Sang alim mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wabil walidaini ihsana. Allah mengatakan, berbaktilah kepada orang tuamu, terutama ibu. Ibumu hanya tidak melakukan nomor 3 saja, tapi nomor 1 dan 2 dia telah lakukan untuk kamu, dan kamu belum bisa atau belum pernah membalas dia. Jadi kamu masih hutang 3 hal. Kebaikan ibumu masih ada 2 yang belum kau balas, sehingga kamu tetap harus berbakti kepada orang tuamu, ibumu terutama, meskipun kondisi ibumu seburuk apapun. Dan subhanallah, Allah ketika mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, Allah mewajibkan untuk kamu berbakti kepada orang tua. Allah mewajibkan berbakti kepada orang tua tanpa melihat background orang tua, tanpa melihat bagaimana kondisinya, tanpa melihat bagaimana akhlaknya, tidak ada. Allah mewajibkan berbakti kepada orang tua tidak melihat bagaimana kondisi orang tua itu, apakah baik, apakah buruk, apakah muslim, apakah tidak muslim, tetap berbakti kepada orang tua. Sampai ada seorang wanita bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ibuku masih musyrik, datang kepada saya, apakah saya sambung? Rasul mengatakannya disambung. Kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, ketika ada orang tua yang masih kafir, Allah mengatakan, fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan kau taati kemaksiatannya, kekufurannya, tapi sahibhuma fid dunya ma'rufa. Perlakukan selama dia di dunia dengan sebaik-baiknya. Jadi tetap berbakti kepada orang tua meskipun kondisinya bagaimanapun. Sekarang kita lihat banyak, ya, jangankan dibuang ketika masa bayi. Kadang-kadang karena orang tuanya dulu tidak memenuhi kebutuhannya karena mungkin tidak mampu, itu sudah anak ketika sukses tidak mau ngakui orang tuanya. Ini durhaka besar. Tidak boleh seperti ini. Jadi ketika orang tua itu dulu pernah berbuat salah kepada anaknya, tetap kita harus berbakti kepada orang tua, apalagi hanya sekedar kurang mampu untuk memberi nafkah yang layak dan yang lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi. Beliau mengatakan, wa yajibu an yatawalla ghusla dzakarir rijal, dan
yang wajib memandikan jenazah laki-laki adalah kaum laki-laki. Ini sudah hukum paten, sudah tidak bisa dirubah. Yang memandikan jenazah laki-laki adalah kaum laki-laki. Wal unsa an-nisa, yang memandikan jenazah perempuan harus kaum wanita. Wa yustasna min dzalika zaujan, kecuali suami istri. Dulu kita katakan suami istri enggak ada aurat. Ya. Maka boleh istri meninggal dunia yang memandikan suaminya meskipun sendirian. Suami meninggal dunia yang memandikan istrinya boleh lawan jenis, karena ini suami istri enggak ada aurat. Fa innahu likulli wahidin minhuma ghusl akhar, karena suami istri boleh memandikan pasangannya. Ya. Jadi ketika sama pasangannya, suami kepada istri, istri kepada suami, tidak ada aurat. Makanya para ulama mengatakan tidak benar kalau perempuan solihah kemudian di rumah sama suaminya berjilbab terus tidak pernah dilepas, ya tidak boleh juga, ya. Karena apa? Karena istri sama suami itu tidak ada aurat. Kemudian dia mengatakan fa innahu likulli wahidin minhum li hadithi Aisyah radhiyallahu anha law kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'i. Hal ini didasari oleh hadis Aisyah. Aisyah mengatakan, andaikan aku masih hidup, yaitu tahun depan, kemudian engkau meninggal dunia, maksudnya andaikan engkau wahai Rasulullah meninggal dunia duluan, maka aku akan, atau isi-isimu lah yang akan memandikan engkau. Perkataan ini disetujui oleh Rasulullah, tidak masalah. Meskipun kenyataannya ternyata Rasulullah dimandikan oleh kerabat-kerabat laki-lakinya. Tapi perkataan Aisyah, yaitu kalau seandainya engkau meninggal dunia, kamilah para istri yang memandikan kamu wahai Rasulullah. Perkataan ini disetujui oleh Rasulullah, berarti boleh, meskipun tidak terlaksana di sini. Jadi kadang-kadang apa yang dibolehkan Rasulullah, apa yang dianjurkan Rasulullah itu kadang-kadang tidak terlaksana. Contohnya apa? Contohnya ketika Rasulullah berkeinginan untuk puasa Asyura itu ditambah tanggal 9. Ya. Jadi Rasulullah suatu ketika di tahun tertentu puasa Asyura tanggal 10 Muharram, puasa sunnah. Lalu kemudian Rasulullah diberitahu, wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi juga sama puasa tanggal 10 Muharram. Bagaimana ini? Maka Rasulullah mengatakan, tahun depan insya Allah saya akan puasa tanggal 9 juga. Jadi 9-10. Tapi kemudian Rasulullah meninggal dunia. Para ulama mengatakan yang disunahkan adalah 9-10. Tapi 10 saja juga boleh karena Rasulullah melakukan itu. Nah, para ulama mengatakan demikian pula apa yang diinginkan oleh para sahabiat tidak terlaksana dan Rasulullah menyetujui, maka itu pun juga dibolehkan. Jadi kalau ada suami meninggal dunia yang memandikan istrinya, ini dibolehkan seperti perkataan Aisyah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha, "Lau mitti qabli la ghassaltuki wa la kafantuki." Adapun dalil suami memandikan istri adalah perkataan Nabi kepada Aisyah, wahai Aisyah, kata Rasulullah, andaikan kamu meninggal duluan, maka aku yang akan memandikanmu. Ternyata apa? Gak kesampaian juga, Rasulullah meninggal dunia dulu. Akhirnya yang memandikan adalah kerabat-kerabatnya. Wa ghasalat Asma bintu Umais zaujaha Abu Bakrin Siddiq. Nah, ini amalan para sahabat Nabi, yaitu apa? Asma binti Umais pernah memandikan suaminya sendiri, yaitu Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, yang memandikan adalah istrinya. Siapa itu? Asma binti Umais. Wala yughsalu syahidul ma'rakati li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara biqatli ahad biqatla Uhudin an yudfanu fi thiyabihim walam yughassalu walam yusalla alaihim. Ada orang-orang yang tidak perlu dimandikan. Siapa itu? Di antaranya adalah orang-orang yang mati syahid berperang di jalan Allah. Jadi orang yang mati syahid tidak dimandikan. Ya. Terus bagaimana? Hal itu karena Rasulullah pernah memerintahkan, yaitu orang-orang yang mati syahid di Uhud agar dikuburkan dengan pakaian-pakaian perang mereka. Tidak perlu dimandikan mereka, bahkan tidak disolati mereka-mereka ini. Orang yang mati syahid di medan perang tidak harus atau tidak perlu dimandikan, tidak dikafani dengan kain kafan yang lain, dikafani dengan pakaian perangnya. Kemudian tidak harus disolati.
Kenapa demikian? Karena sholat jenazah itu syafaat buat jenazah, sementara orang yang mati syahid sudah dijamin surga. Jadi nggak harus disolati lagi sudah. Ya. Wa kadzalika la yukaffanu wa la yusalla alaihi bal yudfanu bi thiyabihi kama fil al-hadits sabiq. Jadi orang yang mati syahid itu tidak perlu dikafani dengan kafan yang lain kecuali pakaian perangnya, tidak disolati, ya, tetapi dia dikuburkan dengan pakaian ketika berperang sebagaimana dalam hadis yang telah lalu. Bahkan ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Ma min maklumin yuklamu fi sabilillah illa jaa yaumal qiyamati wa jarhuhu yutmi al-launu launud dam war rihu rihul miski." Muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, orang yang terluka ketika perang di jalan Allah, ya, nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat, lukanya tetap menganga, mengeluarkan darah iya, tetapi meskipun warnanya merah darah, tapi baunya bau minyak misik, minyak kasturi yang paling wangi. Jadi keutamaan, jadi kebanggaan orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang terluka di medan perang, itu nanti ketika di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan ada bekas-bekas jihadnya, dan itu mengeluarkan bau yang sangat-sangat harum. Kemudian wasiqtu wa huwal waladu yasqutu min batni ummihi qabla tamamihi dzakaran kana au unsa idza balagha arba'ata asyhurin ghussila wa kufina wa sulliya alaihi li'annahu ba'da arba'ati asyhurin yakunu insanan. Janin yang gugur, ya, itu tidak dimandikan, tidak juga disolati kalau belum sempurna 4 bulan. Jadi janin gugur, ya, atau mungkin operasi sudah mati di dalam misalnya, lalu dikeluarkan, mungkin ada bentuk tapi tidak sempurna, maka patokannya adalah kalau sudah diperkirakan 4 bulan berarti sudah hidup, ditiup ruh, berarti dia sama dengan manusia, yaitu apa? Dimandikan, dikafani, disolati seperti orang hidup. Tapi kalau belum sempurna 4 bulan, maka para ulama mengatakan belum dinamai manusia, belum dinamai mayat. Sehingga apa? Sehingga tidak ada kewajiban untuk dimandikan, tidak juga dikafani, tidak juga disolati, karena belum berwujud manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, ada pembahasan sebagai penutup, yaitu bagaimana dengan orang yang banci. Ini dibahas oleh para ulama, bagaimana memandikannya. Tadi kan kita katakan laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan perempuan. Bagaimana kalau banci? Jawabannya mudah, disebutkan oleh para ulama. Kalau bancinya itu memang membanci, ya kan, tapi hakikatnya kan laki-laki, ya, cuman gantian kadang-kadang, ya, kalau malam Kartini, kalau siang Kartono, ya kan. Nah seperti ini hukumnya tetap laki-laki. Bahkan para ulama mengatakan meskipun kelaminnya sudah dirubah, ya, dan dia dosa dengan merubah kelamin ini, maka tetap dia hukum asalnya laki-laki, maka tetap dimandikan oleh kaum laki-laki. Yang masalah itu adalah khunsa muskil, yaitu orang yang memang kelainan, memiliki kelamin ganda, ya, maka para ulama mengatakan dilihat mana tanda-tanda yang dominan. Biasanya disebutkan nanti kalau balik itu akan ketahuan ini laki atau perempuan, yaitu dengan apa? Dengan keluarnya tanda-tanda fisik perempuan, misalnya mohon maaf ya, payudaranya ada. Kalau laki-laki keluar jenggot dan semisalnya, itulah yang dihukumi. Allahu alam. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita, dan alhamdulillah kita selesaikan tentang memandikan jenazah, dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali, yaitu yang berkaitan dengan jenazah. Masih ada hal-hal yang belum dibahas, seperti misalnya mengkafani, menguburkan dan semisalnya. Dan kami berharap semoga bisa dipahami dan bisa kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari untuk merawat jenazah, dan waktu kami kembalikan kepada moderator kita. Barakallahu fikum, jazakallahu khair.